Mau tidak mau katanya, kamu tinggal pilih dua, itu ada kita. Pilih dua. Kamu yang saya bawa katanya ke dalam goa. Tapi kamu gak akan kembali ke alam manusia. Istilahnya mati kesarat. Atau kamu besok hari bagaimana caranya kamu harus bawa kebo ke sini. Nyumbangnya katanya dengan cara kawin dengan bangsa goib katanya Kang. Wah, saya juga kan kaget juga Mang Yai. Kalau Akang tadi nanya katanya ini ada tumbal atau bagaimana kata. Gak ada Kang. Waduh Kang, tahu nggak calon istri saya cantik bener. Udah cantik bener Kang. Begitu saya ngomong iya Kang. Iya saya juga nerima. Ya sudah. Itu Kang yang tadinya cantik, yang tadinya bagus, robah semua asli. Bukan tanpa harga, bukan hanya sekedar ritual atau mantra biasa, tetapi sebuah ikatan yang melampaui batas akal manusia. Ikatan dengan makhluk yang tak terlihat, tak tersentuh, namun nyata dalam wujud kekuatannya. Ini adalah pesugihan nikah goib yang tak hanya membawa janji kemakmuran, tapi juga bayangan kelam yang akan menghantui jiwa Pak Eko. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini narasumber kita malam hari ini. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah. Sehat Pak Eko ya? Sehat. Waduh, Sehat sekali. Gimana gagah kabarnya, gini ya? Mang Yai? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Gagah Pak Eko nih. Insya Allah. Usia berapa? Usia saya udah 69. Wah, luar biasa. 69 tahun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu saja dilancarkan segala usahanya dan berlimpah rezekinya. Hari ini Mang Ei dan tim sudah mendatangkan narasumber baru. Wah, ini ada bapak-bapak nih tapi masih gagah ya. Bajunya juga keren nih, gambar ada ucing gede nih. Ada artinya nggak nih? Kebetulan pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian dari salah satu perguruan. Tepatnya lebih ke arah perguruan Macan Kumbang Pajajaran. Yang kebetulan di perguruan Macan Kumbang Pajajaran ini saya saat sekarang menjadi ketua perguruan. Untuk di Oke. Kota Cirebon. Jadi sobat jangan kemana-mana, kita akan saksikan bersama kisah dari Pak Eko ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Siap. Ini dia Pak Eko. Halo Sobat Malam Mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ei tunggu sekarang juga ya. Jadi gini Mang Ei, waktu itu kurang lebih sekitar tahun 94 lah kisaran. Nah, tentunya waktu saat itu saya masih agak muda lah ya, 94 itu. Dimana saya tidak menduga suatu hari saya kedatangan sahabat saya yang bernama Amir. Datang ke rumah saya, meminta tolong ke saya. Saya bilang tuh, ini ada apa ini tumben? Pagi-pagi soalnya Mang Ei datang ke situ. Datang ke rumah saya tuh pagi-pagi sekali waktu saat itu. Dan bertepatan saya baru bangun tidur, saya juga sempat kaget. Ini sahabat saya ini gak ada hujan, gak ada angin kok tahu-tahu datang ke rumah saya, tapi tampaknya kayaknya serius sekali. Seperti itu. Nah kenapa saya bilang itu serius Mang Ei? Karena memang dari mimik muka, raut muka juga sangat serius itu kedatangannya. Jadi saya tanya, sempat ngobrol dulu. Ini ada apa? Saya bilang tuh pagi-pagi ini saya baru bangun tidur, ini sudah datang ke rumah. Waktu itu masih bujangan ya? Atau Saya sudah waktu menikah? itu sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, cuma usia mungkin yang sudah beda barangkali waktu saat itu Mang Ei. Begitu akhirnya kita terjadi komunikasi nih antara saya dengan sahabat saya waktu saat itu. Saya tanya,
Ini ada apa? Saya bilang, Kang, ini pagi-pagi saya baru bangun tidur, ini udah datang nih, kayaknya serius sekali, ada masalah apa? Saya khawatir takut sahabat saya itu ada persoalan lain gitu pada saat itu. Ternyata kemudian akhirnya kawan saya ini yang bernama Amir nih cerita ke saya. Kang, saya ini minta tolong katanya. Maksudnya minta tolong gimana? Saya bilang, ini saya kedatangan tamu. Yang notabene menurut kawan saya atau sahabat saya ini, dia adalah sahabat lamanya juga. Tapi tidak berdomisili di Cirebon, Mang Yei. Tepatnya dari wilayah Surabaya. Di Surabaya, kata sahabat saya itu salah satu pengusaha, Kang. Dan tadinya pengusaha ini lumayan maju. Usaha apa saya bilang tuh gitu. Usahanya di usaha garmen, Mang Yei. Usaha garmen yang kemudian, lah kalau ke Cirebon ini dalam rangka usaha itu. Saya bilang kan gitu. Enggak katanya, Kang. Oh, terus ada kepentingan apa? Saya bilang tuh. Ini kepentingannya lebih, kayaknya nih kepentingan khusus katanya, Kang. Kepentingan khusus gimana? Ya saya kan masih belum mengerti itu, Mang Yei, waktu sampai pembicaraan itu berjalan. Jadi menurut cerita sahabat saya yang di Surabaya ini, usahanya dia ini saat sekarang katanya sedang kolab. Kalau bahasa sekarang ini, atau sedang bangkrut lah, hancur lah usahanya. Sehingga kemudian sahabat saya yang pengusaha ini terlilit hutang di sana sini. Pastinya besar ya? Lumayan besar, Mang Yei. Bahkan kalau menurut saya untuk ukuran tahun itu ya. Untuk ukuran tahun itu lumayan besar lah ya. Udah M? Kalau M belum. Tapi ratus juta tapi mendekati M. Jadi saya bertanya, enggak sebenarnya ada apa sih? Gini katanya, Kang. Saya tuh enggak ngerti. Sahabat saya yang di Surabaya ini dapat informasi itu dari mana? Suruh datang ke Cirebon. Nah terus tujuannya? Tujuannya yang memberitahu ke sahabat saya yang di Surabaya ini bahwa katanya di Cirebon itu ada salah satu tempat. Satu tempat maksudnya untuk apa? Saya bilang tuh untuk bertanya, untuk menenangkan pikiran. Bukan, Kang, katanya. Tapi untuk terus saja mencari sesuatu dengan cara instan. Kata sahabat saya Amir ini. Saya masih bertanya waktu saat itu, mencari sesuatu dengan cara instan tuh mencari sesuatu instan apa? Saya bilang tuh. Jadi gini, Kang, katanya, bahwa dia dapat informasi di salah satu tempat di wilayah, ya tepatnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu ada satu tempat untuk jalan instan untuk mencari pesugihan. Pesugihan. Wah, saya kaget juga waktu itu, Mang Yei. Nanti dulu pesugihan itu kan terus terang aja kan yang saya tahu ya, Mang Yei. Saya tahu ini kan yang namanya pesugihan kan identik, mohon maaf ya, dengan tumbal dan segala macam. Terus sampai waktu saat itu saya juga nanya itu ke sahabat saya, Amir. Ini kalau begitu nanti terus terang aja Akang nih nganter ke saya. Terus tujuannya ke sana. Ini nanti punten ini bukan bicara takut dan berani saya bilang tuh. Tapi ini bersentuhan dengan alam goib. Nah nanti bagaimana ini dengan saya? Saya juga kan udah punya keluarga, saya bilang gitu kan. Udah, Kang, nggak apa-apa kata. Enggak nanti dulu. Saya harus jelas dulu ini untuk cari seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Ini kalau biasa orang Cirebon ngomong itu mau nyupang apa saya bilang tuh gitu. Ke kawan saya ini saya ngomong. Katanya sih, Kang, katanya yang saya dengar dari sahabat saya. Kalau Akang tadi nanya katanya ini ada tumbal atau bagaimana, kata. Gak ada, Kang. Loh, gak ada gimana saya bilang tuh. Bukannya biasanya kalau nyupang-nyupang begitu pasti identik dengan begitu, dengan hal begitu, kental dengan hal begitu. Enggak, Kang, katanya. Sebab dari kawan saya di Surabaya ini, itu dapat berita bahwa dia tuh tidak ada tumbal. Loh, terus bagaimana? Nyupangnya dengan cara apa? Saya bilang tuh. Itu dikasih tahu saya, kata sahabat saya ini. Dikasih tahu gimana? Nyupangnya katanya dengan cara kawin dengan bangsa goib, katanya, Kang. Wah, saya juga kan kaget juga, Mang Yei. Saya bilang, ini nikah dengan bangsa goib gimana? Nah, tentu juga mungkin ada persyaratan. Ya kalau menurut sahabat saya dari Surabaya ini sih memang ada persyaratan. Makanya saya datang kemari. Saya tadinya suruh ngantar sendiri. Saya nggak mau, Kang, katanya. Saya juga khawatir, takut ngomong begitu sahabat saya. Saya bilang, jadi gimana?
Ya tolonglah Kang katanya antar saya. Dia nawarin upah nggak? Enggak, sama sekali enggak. Nah cuma karena waktu saat itu terus sengaja sekalipun emang sahabat saya ini tidak bicara tentang upah atau misalnya sesuatu yang diberikan untuk saya. Jujur aja Mang Ei, waktu saat itu hanya garis kepenasaran saya kemudian yang muncul. Ini bener enggak sih? Seperti itu adanya gitu loh. Jadi ya udahlah, yuk Kang kalau gitu saya antar deh. Tapi dengan satu catatan saya bilang tuh. Saya harus juga ketemu nih dengan sahabatnya sampean. Karena saya kan belum kenal. Nah dia, ya udah Kang, makanya saya bilang ke sini ini terus sengaja minta antar itu nanti saya kenalin. Terus di mana katanya sekarang? Nih sahabat yang dari Surabaya ini ada di rumah saya katanya Kang. Oh, oke. Nah terus datang ke sini dia naik apa? Naik kendaraan umum, kereta, bis atau gimana? Enggak Kang, kebetulan bawa mobil, katanya mobil hardtop. Tahun itu ya Kang Ei. Oke lah singkat cerita dari hasil obrolan itu saya kemudian dengan sahabat saya datang ke rumah sahabat saya yang Amir itu tadi. Saya datang ke sana. Nah, walaupun dalam perjalanan juga saya masih terus berkutat dengan pikiran saya sendiri Kang Ei. Waktu saat itu. Bener enggak sih ini ceritanya? Saya bilang tuh. Terus punya tujuan katanya pingin nikah dengan bangsa seperti itu. Tapi sudahlah saya pendam. Yang kemudian akhirnya sampailah saya di rumah sahabat saya itu. Nah, saya dalam pikiran saya, udah deh nanti aja deh saya ceritanya deh, saya nanyanya gitu loh. Dengan yang dari Surabaya ini seperti itu. Dan kemudian akhirnya yang tadinya saya tidak kenal, saya jadi kenal. Dengan Hasan namanya, yang dari Surabaya ini bernama Hasan. Nah, saya dikenalkan, kemudian saya tahu oh berarti ini Kang Hasan. Nah dari situ sebelum berangkat ke tempat yang dituju, karena tadi saya ngomong mengenai dari awal juga saya kan kepenasaran nih banyak nih berkecamuk dalam pikiran saya sama batin saya yang ingin saya tanyakan. Akhirnya saya korek dulu tuh sebelum berangkat itu di rumah kawan saya Amir ini kepada Hasan yang dari Surabaya ini. Saya bilang, Kang Hasan, punten nih tadi memang sedikit saya udah nanya nih sebelum datang kemari karena saya kaget. Didatengin oleh sahabat saya Amir yang katanya Kang Hasan punya keperluan datang ke Cirebon. Kalau boleh saya tahu nih, saya bilang tuh. Kira-kira apa betul tuh yang diceritakan oleh sahabat saya Amir? Iya katanya Kang, tapi tolonglah. Hal ini saya minta tolonglah katanya dirahasiakan. Akhirnya setelah ada kesepakatan begitu, baru mau cerita Hasan ini setelah saya tanya. Iya Kang, saya datang jauh-jauh katanya. Saya usaha saya di sana tadinya memang maju Kang. Tapi karena persaingan usaha itu bangkrut. Sehingga dari usaha yang bangkrut itu saya banyak sekali meninggalkan hutang di luaran yang harus saya bayar. Dan saya sudah banyak dikejar-kejar orang. Nah karena saya buntu Kang, saya untuk mencari hal-hal yang terus sengaja bersifat wajar. Saya nggak ketemu-ketemu, akhirnya saya dapat informasi dari seseorang. Nah sampai sebatas itu Mang Ei. Itu saya kejar. Nah orang itu siapa namanya? Tapi Hasan ini nggak mau ngebuka, nggak mau nyebut namanya, dari mana asalnya, nggak mau ngebuka. Ya sudah, saya pikir itu mungkin menjadi rahasianya Hasan. Yang kemudian saya nggak korek lagi tuh Mang Ei, nggak korek lagi kejelasan ke arah situ. Yang kemudian diamini, intinya diiyakan bahwa betul dia dapat informasi dari seseorang suruh datang ke Cirebon ke salah satu tempat yang ada penghubung goib bisa melakukan untuk pesugihan secara instan dengan cara dinikahkan dengan bangsa goib. Itu keterangan yang didapat dari Hasan. Oh gitu. Terus gimana nih kelanjutannya nih? Ya tolonglah bantu saya katanya. Jangan tanggung katanya. Maksudnya ngebantu gimana? Ya tolonglah dampingi saya untuk ke tempat yang dituju. Kepenasaran saya bertambah waktu saat itu. Wah udah kalau begini ya sudah deh. Hayu saya ingin tahu. Tentunya dengan pertimbangan saya ulang tadi Mang Ei. Bahwa pertimbangan saya tidak melulu kepenasaran saya ingin tahu lebih jelas
tentang masalah pesugihan tersebut. Tapi juga saya lebih mengedepankan salah satu yang akan menghantar ini juga sahabat saya Amir. Yang Amir tampaknya dari mulai awal datang juga tadi sudah saya sampaikan tuh ketakutan kayaknya gitu loh. Makanya minta tolong, minta antar ke saya. Nah, dasar itulah yang kemudian akhirnya kita putuskan berangkatlah kita nih ke tempat yang dituju. Bertiga dengan naik mobil yang dimiliki oleh Hasan tadi. Sampai kemudian tidak memakan waktu beberapa lama, sampailah kita ke tempat yang dituju, Kang. Nah, tepatnya memang itu ada di wilayah kisaran Kabupaten Cirebon. Nah, di sana kemudian saya dipertemukan, kita bertiga ini. Karena kedatangan kita di sana itu rupanya. Nah, ini yang pertama yang saya bilang ini kayaknya di luar nalar. Nah, kenapa di luar nalar? Hasan sendiri dari mulai awal ketemu dengan saya yang kemudian kenal dengan saya di rumahnya sahabat saya Amir. Itu pada saat itu juga sempat terus terang aja belak-belakan aja Hasan. Walaupun itu secara singkat, itu pada saat saya tanya pernah belum ketemu dengan penghubung gaib itu belum pernah ketemu. Di mana? Di gunung atau di mana? Agak sedikit wilayah ke pegunungan, ya tepatnya di gitu. kaki gunung lah, di kaki gunung kalau boleh saya sebut tepatnya ya di wilayah kisaran kaki gunung. Dan di situ saya memang datang bertiga itu tidak ke tempat yang menjadi prosesi nanti untuk pernikahan. Tapi kita datang ke penghubung gaib dulu itu tadi. Nah, begitu datang yang pertama tadi saya bilang itu agak di luar nalar. Begitu kita sampai di sana dan ketemu salah satu tokoh yang saya itu waktu saat itu memang sudah usianya sepuh. Nah, itu begitu kita ngobrol. Itu penghubung gaib itu langsung tahu maksud kedatangan kita. Mana katanya yang mau punya kepentingan. Langsung seperti itu. Gitu, Mang Ei. Ini kok penghubung gaib ini langsung tahu, saya bilang tuh. Waktu itu saya manggil kalau istilah orang Cirebon, Mang Ei. Kalau untuk yang tokoh disepuhkan itu kan kita biasa manggil mama ya. Jadi saya waktu itu manggil bukan abah, bukan aki, tapi kita manggil mama. Penampilannya seperti apa tuh, Pak Eko? Ya penampilannya ya pakai pakaian ya pakaian kampret lah ya. Tubuhnya kalau saya bilang itu secara umum penampilan itu kalau kita lihat ya hampir sama seperti yang tokoh-tokoh banyak dituakan lah, disepuhkan seperti itu. Pakai belangkon, pakai ikat apa segala macam kali istilahnya. Jadi saya bilang, ini mak yang punya kepentingan. Oh ini katanya, orangnya bukan orang sini ya. Walaupun waktu saat itu memang menggunakan bahasa Jawa ya. Saya bilang, bukan orang sini ya. Dijawab oleh Hasan, iya. Nah, terus disampaikan. Tahu dari mana katanya datang kemari. Ditanya begitu. Disampaikan juga oleh Hasan ini. Yang kemudian itu kita tidak bahas lebih jauh. Kenapa? Mama sendiri begitu mendengar penjelasan dari Hasan, oh ya sudah. Kalau memang seperti itu. Nah, cuma boleh nggak katanya saya nanya lebih jauh. Kata penghubung gaib tadi. Ya katanya mak nggak apa-apa, kata Hasan begitu mengikuti istilah saya manggil tokoh sepuh ini. Kan dari jauh udah datang ke sini nih. Nah terus tujuan yang seperti itu. Pertama yang saya mau tanya katanya, itu udah bener-bener niat bulat, nggak nyesel, kemudian hari kata untuk melakukan hal ini. Ya kalau mama sih terus terang aja kenapa mama nih nanya begini. Bukan apa-apa. Mama sih hanya sekedar penghantar. Untuk menghubungkan niatan yang ingin dituju. Tapi tentu di sini ada resiko yang harus ditanggung. Wah, saya kan ya apa ya. Kalau bahasa Cirebon ini duil-duil Bang Haji. Ya colek-colek lah ya. Colek-colek nih ke sahabat saya Amir. Katanya nggak ada sesuatu. Ini nih mama barusan ngomong. Ini katanya ada sesuatu yang jadi resiko. Jangan-jangan
ngomong sembarangan nih Kang Amir, saya bilang tuh. Sekalipun kita bukan bicara tentang takut dan berani, tapi ini kita urusan sama goib ini nanti, saya bilang tuh gitu. Iya Kang, saya juga nggak ngerti. Tapi udahlah Kang, katanya kita dengerin aja katanya. Udah kalau gitu saya pulang aja ya. Gitu. Tolong Kang, jangan Kang. Jadi saya harus di sini nih. Iyalah Kang, udah sampai sini tanggung Kang. Tolonglah lihat saya. Nah karena saya tuh melihat sahabat saya. Dan karena memang kepenasaran juga. Ya saya terusin tuh niat itu Bang Ei. Sampai kemudian saya ngedenger tuh obrolan kelanjutan. Karena Hasan ini bertanya sama penghubung gaib tadi. Terus apa Mak katanya syarat-syarat yang harus saya penuhi? Pertama katanya harus punya niat betul. Kamu punya tujuan nikah katanya atau kawin. Siap nggak? Begitu. Siap Mak. Kalau untuk itu saya dari jauh kata datang ke sini sudah menyatakan siap. Lahir batin. Lahir batin Mak kata. Oke. Atau satu lagi kata saya tanya. Untuk pernikahan itu kalau secara umum kita manusia-manusia bagaimana sih? Pasti ada lamaran kan? Iya Mak. Nah, itu juga yang mau dilakuin. Siap nggak nanti katanya? Saya bawa untuk ngelamar. Ngelamar calon saya katanya Mak. Katanya. Iya calon siapa lagi kata Mak. Iya calon kamu katanya. Dari bangsa goib itu. Ya pasti kan kamu juga nikah katanya sama perempuan katanya gitu aja. Bukan sama-sama laki-laki. Dikuyonin gitu. Terus apa persyaratan lain? Ya persyaratan lain satu melamar, setelah melamar itu tentu mungkin di sana punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah kira-kira kalau persyaratan-persyaratan itu diminta, kamu sanggup? Kata memenuhi katanya. Dijawab sama Hasan waktu saat itu, Mak, selama permintaan itu bisa saya penuhi katanya. Asal jangan minta nyawa saya aja katanya. Kan katanya nggak ada tumbal. Saya siap katanya. Betul. Nah, terus terakhir nih yang saya tanya. Segala resiko apapun. Karena kamu katanya sampean ini cari secara instan. Kamu ya yang bakal nanggung. Siap itu. Lahir batin dunia akhiratnya. Siap Mak. Yang penting tujuan saya tercapai katanya. Agar secara ekonomi dan usaha saya bisa berkembang lagi. Katanya. Udah nekat ya? Udah nekat. Saya bilang, wah nekat bener nih Hasan nih. Jadi berlanjut tuh. Nah, dari kemudian pada saat selesai pembicaraan, saya dan kawan saya disuruh nunggu. Ini sampean berdua katanya. Sementara saya tinggal dulu ya, kata si penghubung gaib ini. Dan saya saat sekarang ini ada keperluan dulu nih. Kata sama yang dari Surabaya ini, yaitu sama Hasan ya tadi. Ya Mak, udah tunggu aja di sini. Nah, dibawalah ceritanya Hasan ini. Hanya berdua dengan penghubung gaib. Tapi memang tidak keluar dari rumah itu. Dibawa ke belakang. Nah, kurang lebih makan berapa waktu lama. Yang akhirnya Hasan ini kembali lagi nih. Kumpul dengan kita nih bertiga Mang Ei. Terus akhirnya kemudian karena kepenasaran juga. Saya dan Amir nih kayak sama-sama punya pikiran yang sama. Nanyalah ke Hasan ini. Pada saat penghubung gaib itu kebetulan ke belakang untuk menyediakan minum untuk kita ini. Kang Hasan, tadi dibawa kemana? Tuh, sama Mama. Gak dibawa kemana-mana katanya Kang. Saya cuma dibawa ke belakang. Terus kemudian di belakang itu ada sumur. Akhirnya saya tuh dimandiin oleh Mama. Dimandiin terus dengan dikasih kembang 7 warna. Saya dibakarin menyan, terus menyan itu terus di asapnya itu ditiupkan ke sekitaran tubuh saya. Terus sambil saya ditanya lagi tentang niat saya serius atau enggak, sudah bulat atau enggak. Terus apa jawabannya? Udah katanya saya udah bulat, niat saya udah kuat. Kata Hasan begitu Mang Ei. Terus gimana ini kata Mama? Mama ngomong sih katanya Kang,
kayaknya mungkin nanti agak menjelang sore. Maksudnya kita mau dibawa tuh ke tempat untuk saya katanya melamar. Di mana? Ya nggak tahu, katanya mama tuh nggak ngomong, katanya ke saya. Tapi kita disuruh ke sana. Oh, tolong sih Kang, kata Hasan. Antarlah saya, katanya. Jadi maksudnya saya nggak hanya berdua. Nah, saya kan ngomong, boleh nggak nanti sama mama kalau kita nganter? Boleh Kang, katanya. Karena tadi saya waktu dimandiin juga sempat nanya ke mama. Nanti kalau seandainya saya mau ngelamar, boleh nggak katanya ngajak kawan saya? Kata mama boleh. Malah katanya dengan kehadiran saya dan sahabat saya Amir nanti ke tempat untuk melamar. Itu katanya malah kita berdua dianggap jadi saksi, katanya ngomong gitu. Begitu katanya Bang Eji. Singkat cerita waktu yang ditentukan nih sampai tuh sore hari. Sampai sore hari jalan kita nih. Nah, selama perjalanan itu, nah di sini yang mulai di luar nalar. Padahal waktu saat itu masih sore. Yang saya rasakan begitu keluar rumah, ya jarak sekian ratus meter tidak terjadi sesuatu. Tapi begitu lepas dari sekian ratus meter kemudian ke sana, mendekati tempat untuk yang katanya melamar. Kita mulai nih. Pertama yang kita rasakan waktu saat itu, dan itu terasa sekali, angin. Wah, angin ini mulai nih kok. Ada angin begini tiba-tiba. Nah, kenapa saya bilang tuh di luar nalar? Karena kemudian kan kita secara refleks, ini angin kok tahu-tahu datang kayaknya agak kenceng. Karena angin itu bukan angin biasa yang saya bilang. Tapi udah angin kayaknya angin agak kenceng gitu loh. Angin agak kenceng, agak keras lah. Nah secara logika dalam alam pikiran kita Mang Ei. Kalau ada angin di sekitaran kita. Ini saya dengan refleks dengan sahabat saya ini kan ngeliat nih. Pohon-pohonan di sekitar tempat kita jalan itu. Dekat kita jalan itu. Lah yang aneh. Itu kok yang bergerak dahannya, rantingnya ya, sampai daun-daunnya. Itu pohon yang dekat sekitaran kita jalan aja. Nah kalau kita agak sedikit mandang agak jauh dari itu nggak ada pohon yang bergerak karena angin itu. Wah ini saya bilang, ini kayaknya udah mulai nih. Nah begitu kurang lebih sekitar 100 meter. Dari tempat yang dituju. Nah karena pada saat itu saya kan sempat nanya. Ini jalan udah agak sedikit jauh kok nggak nyampe-nyampe. Jadi saya nanya ke mama. Mak gimana? Nah mama itu nunjukin. Udah tuh katanya sebentar lagi. Itu agak kelihatan. Nah itu memang jalan agak terjal itu Kang. Ke tempat yang dituju itu. Dan kita ngelihat dari jauh. Ini kok kayak ada bentuk semacam kayak goa. Gitu. Walaupun memang kalau dilihat dari ukuran Mang Ei. Gua itu tidak terlalu besar, tidak. Tapi untuk beberapa orang masuk ke dalam, itu dari jauh ya. Kisaran dari perkiraan saya ini kayaknya bisa masuk beberapa orang. Nah yang di luar nalar, itu bertambah Mang Ei. Nah bertambahnya bukan sekedar angin. Tapi mulai nih kita mencium bau-bauan. Dan mencium bau-bauan itu karena kepenasaran saya dan sahabat saya Amir. Kepenasaran itu saya akhirnya nanya juga nih ke Hasan. Kang Hasan ngerasain gak seperti yang kita rasakan? Apa? Ini loh yang tadi kita lewati, angin begini. Iya katanya gitu. Oh ya sudah, berarti bukan cuma kita. Bau-bauan dari mulai bau wangi-wangian Mang Ei sampai kemudian begitu sudah mendekati pintu goa, bau itu berubah. Berubah yang tadinya wangi menjadi mulai bau gak enak. Mulai bau gak enak. Dari mulai kalau bahasa Cirebon ngomong itu bau langu. Ya.
Bolangu itu antara bau busuk dengan bau kembang jadi satu. Itu bolangu. Waduh, ini kok bau begini nih. Saya bilang bau begini nih. Ini apa dari dalam goa atau perasaan kita? Tapi saya colek lagi kawan saya, sahabat saya Amir ini. Dia juga mencium itu. Oh, berarti sama, saya bilang tuh. Tapi kita sampai batas itu diam. Kita nggak nanya nih ke mama. Karena takut barangkali mungkin nanti takut tersinggung atau marah. Pikir kita gitu. Terus mengganggu prosesi lamaran. Dari situ yang kemudian dapat terus terang aja apa yang tadi kita sampaikan, saya sampaikan. Mau masuk. Nah, baru mama di sini bicara dengan kita bertiga. Nih yang mau masuk, yang punya tujuan atau mau semua? Ya, saya nanya, Mak, kalau semua gak apa-apa. Gak apa-apa, semua tuh malah justru lebih bagus. Tapi, kata mama ini, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa, Mak? Jika nanti sampai dalam, terus ada sesuatu yang memang nanti akan saya sampaikan untuk tujuan melamar untuk kepentingan Hasan. Tolong ada sesuatu yang berkaitan di luar nalar atau apapun, jangan sekali-kali berani untuk keluar dari gua sebelum selesai. Kalau sampai memang tidak memenuhi apa yang saya sampaikan, belum selesai sudah keluar dari gua, resiko ditanggung sendiri. Risikonya apa, Mak? Satu, kesarat. Kesarat itu, mohon maaf Bang Ei, istilah di kita ini bisa mati, tapi belum waktunya. Itu karena ulah makhluk astral, makhluk gaib. Yang kedua, gila. Waduh, sudahlah. Dari situ saya dengan kawan saya Amir ini sebentar bicara. Gimana Kang? Dolah katanya. Asal katanya, Akang juga jangan lari ya dari gua. Oke, kalau gitu sepakat ya. Masuklah setelah ada kesepakatan itu. Dan kita bicara dengan mama bahwa kita siap. Masuk kita nih Bang Ei ke dalam. Masuk ke dalam, sampai dalam. Itu penghubung gaib itu atau mama ini menggelar kain hitam. Kain hitam, di mana kain hitam itu begitu kita duduk di atasnya, mengingatkan kembali ke kita bertiga. Sebelum prosesi ini selesai, jangan beranjak dari kain hitam itu. Apalagi sampai keluar gua. Berjalan tuh akhirnya tuh Mang Ei itu. Mama ini memang dari rumah sudah bawa dupa. Terus mohon maaf sudah bawa juga hiyo. Apa. Terus ada juga beberapa bawaan lain. Semacam ayam kampung. Tapi ayam kampung tuh masih kayak ayam kampung hidup. Mang Ei. Hanya bedanya ayam kampung yang hidup ini bulunya tuh terbalik. Kalau kata orang Jawa ngomong tuh ayam walik. Dan itu masih hidup. Tadi samping menyan, kembang, ya peruntukan acara ritual untuk hal-hal yang berbau mistis. Seperti itu. Dikeluarkanlah tuh oleh mama. Yang kemudian dilakukan ritual. Bakar dupa, bakar kemenyan, terus kembang 7 warna dan perangkat yang lainnya kayak model telur, ayam walik atau apa, itu disiapkan di depan. Nah sampai situ kita di belakang nih, di belakangnya mama ini bertiga nih. Tapi kemudian Hasan yang tadinya di belakang sama-sama dengan kita oleh mama diminta untuk duduk di sebelahnya. Sementara kita berdua cukup tetap di belakang.
di belakang Mama dan di belakang Hasan. Di situ dilakukanlah kemudian ritual. Yang saya dengar, Mama ini membaca sesuatu lah, walaupun saya nggak jelas yang dibaca seperti apa dan bagaimana. Baca sesuatu, terus ayam walik itu sama Mama terus langsung di selama ayam walik itu masih belum diam, intinya karena setelah itu pasti bergerak, itu darahnya dikucurkan tuh di depan dupa tempat menyan dibakar. Begitu darah itu dikucurkan, itu kita ngedengar jelas tuh Mang Eyi, suara orang jalan. Jelas sekali orang jalan, dan saya yakin tidak satu yang jalan ini, karena langkah yang menurut pendengaran kita nih ini nggak satu. Kalau kita ibarat kita alam manusia ini bukan cuma 1-2 orang ini yang jalan ini, dan itu melewati kita jelas sekali. Dan pada saat melewati kita bukan hanya suara langkah Mang Eyi, tapi juga kedengar suara yang gak kelihatan wujudnya. Ada suara orang tertawa, ada suara orang batuk. Itu dari situ sebagai manusia ya Mang Eyi, ya muncullah kekhawatiran kita juga ya. Aduh ini kok begini. Cuma dalam hati kita beraninya kita bicara begitu. Ini terutama untuk saya, begini nih jadinya nih. Itu jelas sekali. Nah, terus begitu selesai itu, rupanya kalau saya ini hanya memprediksi sendiri nih Mang Eyi, kayaknya orang yang jalan tadi, orang yang ketawa, orang batuk tadi, kayaknya duduk ini di depannya penghubung gaib nih, Mama nih dan Hasan. Apa? Karena begitu sampai di depan itu juga kejadian lagi. Pertama, bau-bauan, aroma wangi itu semakin nyengat, itu mulai muncul. Nah terus kondisi di dalam goa yang tadinya itu angin juga tidak kencang, itu kok angin bisa masuk ke dalam goa tapi kenceng, harus anginnya. Hawanya terus berubah, dimana terus sengaja yang kita rasakan waktu saat itu, kok hawa di dalam goa semakin kayak agak dingin. Bahkan bikin bulu roma kita nih, bulu kuduk kita nih merinding ya. Selesai prosesi itu, keluarlah kita dari gua itu Mang Eyi. Ya, selesai acara lamaran. Begitu sampai rumah si penghubung gaib, akhirnya kemudian disampaikan oleh penghubung gaib ini bahwa besok hari prosesinya malam itu untuk menikahkan Hasan dengan penghuni gaib. Dan lamaran yang dilakukan itu sudah dapat diterima. Dan persyaratan pun diminta. Nah di samping kembang 7 rupa, menyan, ada minyak yang terus saja harus disiapkan juga. Tapi juga ada juga persyaratan yang seperti kita nikah nih. Jadi nggak satu malam ya? Nggak satu malam. Dan waktu saat itu termasuk lipstick, terus baju dari brokat. Itu layaknya orang menikah ya? Iya, layaknya orang menikah. Nah itu kita tahu setelah sampai di rumahnya penghubung gaib. Nah karena waktu itu malam hari, jadi akhirnya menunggulah untuk kesiapan itu, untuk membeli kesiapan itu tuh besok hari. Nah, Hasan ini minta antar ke kita. Tolong Kang, antarkan ke belanja. Dan pada saat minta antar ke kita berdua, Hasan ini udah, menurut gambaran saya dan sahabat saya Amir, wah udah orang kayak seneng sekali. Wah saya mantep katanya Kang. Pokoknya
pagi ini saya harus nyiapin tuh persiapannya. Kita kembali ke Cirebon nih, menggunakan kendaraannya Hasan. Kita beli semuanya, pulang lagi kita ke sana. Dan pulang lagi ke sana itu sudah juga menjelang sore. Gitu. Karena waktu saat lamaran pertama kan menjelang sore, sampai rumah penghubung gaib, disampaikan persyaratannya, besok harinya kita beli kelengkapan itu, kembali lagi ke tempat penghubung gaib itu agak menjelang sore. Nah, karena malamnya akan dilakukan prosesi pernikahan dengan persyaratan sudah dipenuhi. Sampai di sana dilihat, oh ya udah persiapan ini udah bagus, kata penghubung gaib tadi. Ya udah kita tinggal tunggu. Cuma ayo kamu katanya mandi dulu. Nah terus sampean katanya berdua, sampean kan nanti katanya mau ikut nganter. Iya mak, tapi tolong ya, nanti pada saat masuk gua malam nanti itu, yang hanya bisa masuk gua itu satu orang yang bersangkutan, yaitu Hasan. Kalian berdua boleh nemenin tapi di luar gua. Oh siap mak, tapi jangan ditinggal. Terus mama, saya di rumah, nah, gitu, melakukan sesuatu. Gitu. Oke. Malam jam yang ditentukan, berangkatlah Mang Iyi kita ke sana. Ya. Sampai di sana kita waktu saat itu saya kurang lebih sekitar jam 9:30 malam lah. Sampai di gua itu. Kita hanya bertiga. Sesuai dengan arahan mama, masuklah kawan saya ini sendiri ke dalam. Namun sebelum masuk, saya sempat nanya nih berdua nih sama Hasan. Kang Hasan, bener nih mau nikah sama bangsa begitu? Iya katanya Kang. Terus emang gak ada tumbal? Gak ada Kang. Terus persyaratan kalau nanti udah nikah? Kang, kata mama sih cuma satu. Begitu selesai saya nikah, dan jika kelak kemudian saya punya anak, nah anak saya dari hubungan istri saya yang bangsa gaib, itu gak boleh ikut di alam saya, tapi harus ikut alam ibunya. Singkat cerita, dari situ masuk ke dalam. Begitu masuk Kang, kita yang nunggu di luar itu mendapatkan hal-hal yang kembali di luar nalar. Apa? Kita berdua waktu saat itu sudah sempat mau lari tuh Kang. Nah kenapa mau larinya? Pertama yang kita dengar itu kembali seperti waktu saat melamar. Derap langkah orang nih, langkah orang itu jelas. Dan tertawanya orang. Dan tertawanya orang itu bukan cuma satu dua. Dan suaranya tuh ya memang suara yang bukan suara manusia. Ya yang kalau kita rasakan nih suara jelas bukan suara manusia. Dan ada beberapa geraman. Yang waktu saat itu betul-betul jelas kita dengar. Dan waktu begitu pas geraman itu selesai, kawan saya yang merasakan sekali, termasuk kemudian saya. Saya dan kawan saya ini, mohon maaf Mang Iyi, itu kayak pipi kita nih kayak ditepuk. Kayak ditepuk, terus pundak kita nih kayak dipukul gitu. Saya kan ke kawan saya Amir ini ngomong, aja guyonan lah Kang. Guyonan apa aja Kang, kita kayak ngerasai. Kata kawan saya Amir itu. Jadi pribadi ke Kang, dia nongkoni ta. Wis nongkoni. Bahasa Cirebon ya. Nungguin udah nungguin. Nah, nungguin lah kita di situ. Angin datang. Langsung udara terus berubah. Nah itu selama prosesi kita nunggu angin itu nggak berhenti, tapi di kesiaran gua itu. Dan bau-bau aroma dari mulai bau enak sampai tidak paling enak itu juga tercium oleh kita. Cuma karena kita sudah kadung, ya sudah kita tinggal di situ. Kita tunggu di luar nih. Sambil di luar itu saya dan Mang Amir ini dan rekan saya Kang Amir ini, ya jujur udah kita udah saling waduh nih gimana nih akhirnya gimana, ya sudah. Kemudian waktu berjalan setengah 10 sampai 11,
jam 12, oke. Kita anggap hanya bau-bauan tadi yang saya ceritakan tadi. Kejadian-kejadian itu. Itu berlangsung lumayan lama. Jam 1 kurang lebih. Itu kita dikagetkan dengan suara orang minta tolong. Tolong, itu kencang banget. Tolong, kata tolong. Saya kan kaget dengan rekan saya, Kang, itu suara siapa, Kang? Minta tolong. Kang, dari dalam gua katanya, Kang, kata. Belum sempat kita berdiri, itu dari dalam gua Hasan keluar sambil lari itu sekenceng-kencengnya, Kang. Begitu sampai di depan kita berdua, Hasan tuh pingsan, Kang. Pingsan udah, gak sadar. Wah, saya berdua ini dengan Namir, sahabat saya ini kan makin, ya bukan takut lah, Kang, ya. Waduh, ini Hasan nih kalau sampai mati nih gimana? Kita kan gak tahu dia pingsan atau matinya nih. Gimana, Kang? Diperiksa. Kita periksa. Ternyata Hasan ini hanya pingsan. Nah, dari situ kita mulai tuh juga berdua nih. Ini gimana ini katanya, kita kekuncian ini mau gak mau katanya, Hasan begini kondisinya katanya. Nah, dari situ, Kang, kita masih menunggu Hasan dan kita masih berkutat nih berdua, saya dan Amir ini, siapa yang nunggu Hasan, siapa yang manggil penghubung gaib Mama tadi. Baru itu di situ, Kang, saya mohon maaf ya, dan itu seumur-umur itu saya baru melihat jelas, dalam artian seseorang kalau kita ukuran alam manusia itu yang banting-banting sesuatu. Wah, itu jelas terdengar sampai keluar gua. Termasuk geraman-geraman itu. Wah, terus orang ketawa. Tapi ketawa kayak ketawa ini ketawa bukan seneng saya pikir. Tapi ketawa kayak marah gitu loh. Kayak ketawa menumpahkan kemarahan. Wah, itu udah. Selesai itu. Itu dari dalam gua. Saya merinding ya itu. Itu saya ngelihat sekali dengan kawan saya Amir. Sosok tinggi besar, tapi semuanya tuh berbulu. Tinggi besar hitam, berbulu, terus kukunya panjang-panjang, terus taringnya pun panjang dengan mata yang menyala merah gitu. Nah, terus di sebelah-sebelahnya itu saya juga melihat ada yang, mohon maaf, waktu itu dari penglihatan kita ya, karena memang suasana malam, tapi kita nggak begitu jauh dari mulut gua. Itu ada kesininya orang, Bang Ei, tapi dia ada kayak tanduk gitu. Nah, mukanya itu menyerupai kayak setengah kayak muka kambing, tapi bertaring. Kakinya itu kaki manusia, tapi terbalik. Jadi kalau kita nih dengkul kan di depan nih, nah itu dengkulnya di belakang. Jadi kayak model kaki kuda gitu, tapi tapakan manusia. Itu sudah sama di depan gua. Cuma kenapa kok yang di sana itu tidak bisa keluar dari gua? Memang sebelum kita masuk gua, Mama ini sudah memberikan bekal untuk kita. Diberikan bekal air dan ada sesuatu yang ditanam. Dan wujudnya waktu itu sih terus terang aja bambu kuning. Ya, panjang kurang lebih sekitar 15 cm lah. Yang itu kita taruh itu di mulut gua. Karena kawan saya Amir ini sudah ketakutan, akhirnya Amir lah yang kita suruh menghubungi penghubung gaib. Singkat cerita, saya nunggu di situ udah khawatir dan ini nggak sadar-sadar, datanglah tuh penghubung gaib tadi, Mama tadi, dengan beberapa orang bawa tanduk. Dari situ singkat cerita sudah kita kembali ke rumah penghubung gaib tadi, Mama tadi ke rumah. Sampai di sana, begitu sadar Hasan ini dimarahin habis-habisan itu. Bang Ei, habis-habisan dimarahin.
Goblok kamu. Kamu tuh mau bikin mati saya katanya. Kamu tahu nggak katanya. Gara-gara kamu, walaupun memang kamu kasih bahasa Jawa ya. Walaupun kamu katanya, kan saya udah nanya dari awal. Siap, resikonya apa? Kuat. Bener tekadnya bulat. Dan gak nyesel. Kenyataannya begini. Gimana kamu anu. Sudah, sekarang katanya terus aja. Mau tidak mau katanya. Kamu tinggal pilih dua. Itu ada kita. Pilih dua. Kamu yang saya bawa katanya ke dalam goa. Tapi kamu gak akan kembali ke alam manusia. Istilahnya mati kesarat. Atau kamu besok hari bagaimana caranya kamu harus bawa kebo ke sini. Waduh, saya bilang, loh kok bisa begitu mak? Saya beranikan diri waktu itu nanya. Walaupun saya juga takut sebetulnya dimarahin ya. Sampai tahu nggak katanya berdua. Kenapa tadi saya bawa orang suruh nandu? Itu kan saya suruh nandu Hasan ini supaya duluan ke rumah. Dan kalian pergi, saya akan sendiri katanya di gua itu. Saya nyusul kan kemudian. Itu saya katanya di sana itu hampir katanya. Kalau kalian sampean katanya mau tahu. Katanya. Sudah pokoknya sekarang begini. Tinggal pilih dua tadi. Gimana? Itu yang pilihannya. Karena Hasan ini sudah sadar dimarahin dan rupanya ketakutan sudah nggak tertahan kan Mang Ei. Akhirnya minta antar sama kita berdua besok cari kebo. Nah dengan apa? Dengan pakai kendaraan hardtopnya dibawa dapat kerbau tapi ditukar dengan mobil hardtopnya sama Hasan. Jadi mobil hardtopnya tukar kerbau. Nah, singkat cerita sama yang dagang kerbau ini dibawa memang ke sana. Nah, kita ke sananya tuh pakai ojek, pakai angkutan umum bertiga. Nah, dari situ kemudian kerbau itu disembelih. Itu kepalanya itu dibawa ke dalam goa. Tapi hanya mama sendiri karena kita dilarang masuk. Saya itu kembali penghubung gaib ini ke rumah. Sampai rumah dia omong sama penghubung gaib itu, terutama ke Hasan. Apa bicaranya? Nadanya sudah agak sedikit kurang. Tapi yang pasti jangan sekali-kali lagi ya katanya. Kamu begini. Kalau sekali lagi kamu seperti ini, saya nggak tanggung kamu bakal selamat atau tidak. Bukan ngancam Mang Ei, tapi itu dari gaib. Jadi sekarang gini, kalau kamu katanya mau pulang, pulang deh. Gak perlu nginjek-nginjek sini lagi. Kata mama tadi. Sampean juga katanya berdua. Nanti kalau misal bawa orang katanya, yang bener katanya. Jangan kayak model begini. Itu kalau tadi itu terus aja saya tidak segera katanya menghitungkan itu. Saya pun katanya, gara-gara sampean ini. Saya ini juga kena imbas gak enak katanya. Dan tahu itu katanya, yang saya hadapi itu siapa. Sampean kan mungkin ngelihat katanya. Untung katanya sampean saya bekelin itu. Itu sampean kalau gak dibekelin itu keluar dari goa, habis katanya sampean. Waduh, udah begitu jadi karena sudah disuruh pulang nih Mang Ei. Jadi bukan hanya Hasan, saya dan Amir pun udah deh buruan. Pulang udah. Ya karena mobilnya udah gak ada jadi terpaksa kita pakai kendaraan umum itu kita pulang. Nah, terus minta antar lah. Hasan ini mau pulang lagi ke Surabaya. Nah, cuma sebelum naik bis kita berhenti dulu di warung. Di warung baru tuh berani ngomong Hasan ini. Karena saya tanya, Kang, saya sekarang berani ngomong nih sebelum pulang. Tapi yang jelas katanya, saya dalam hal ini pertama kapok. Saya udah tobat, udah gak akan ngulangin lagi. Sudahlah resiko apapun saya hadapi katanya. Sekalipun kehidupan saya ini sekarang sulit. Daripada saya harus begini lagi. Enggak mau, gak tahu nih saya dosanya diampuni atau enggak. Kata Hasan begitu. Yaudah, itu sih terusan aja tinggal tobat. Saya bilang tuh sama Amir gitu. Cuma gimana? Kan sampean seneng bener. Waktu begitu melamar. Gimana saya nggak seneng katanya, Kang. Kalau mau tahu,
Itu begitu lamaran waktu saya tadi cerita. Itu Kang, akan melihat nggak? Itu yang hadir tuh dari mulai keluarga calon istri saya. Waduh Kang, tahu nggak calon istri saya cantik bener. Udah cantik bener Kang katanya. Itu wujud, itu saya ngeliat jelas. Dan itu dengan bapak ibunya, terus katanya saudaranya. Akang ngeliat nggak? Enggak, saya bilang cuma ngedengar suara. Ya itu katanya Kang. Oh, jadi itu. Nah terus kenapa begitu mau dinikahin sendirian? Tahu-tahu katanya keluar minta tolong sama kita terus pingsan. Kang, tahu nggak begitu masuk ke dalam goa? Itu kemudian saya terus datang tuh Kang. Mulai calon istri saya sama keluarganya. Nah terus nggak tahu tuh, saya sih melihat di situ tuh ada orang tua yang jenggotnya panjang, rambutnya juga panjang, yang kayaknya si sepuh. Nah terus saya disandingkan tuh dengan calon istri saya dari alam gaib itu. Bener. Terus mau kata nanti kalau punya keturunan, keturunannya ikut dengan keluarga istri. Ya nggak apa-apa. Nah begitu selesai saya ngomong siap. Saya bersedia, saya mau nerima lebih dan kurang keluarga. Dia saya minta tolong juga, kata dianggap nanti kalau sudah jadi menantu, jadi anak. Begitu selesai, ngomonglah. Ini orang tua yang gaib ini, yang dari calon istrinya ini, orang tua calon istrinya. Ya sudah katanya kalau memang kamu sudah nerima, berarti kamu sudah menjadi bahagian katanya dari kami. Kalau bahasa kitanya nih, Bang Eyi. Jadi sekarang kamu juga harus mau kita nerima katanya kurang lebihnya kamu. Apapun kondisi kamu kita bantu. Itu ngobrol. Ngomong, itu bener katanya Kang Hasan. Bener Kang, ngomong dengan kita. Dan saya paham omongan dia karena bahasanya juga bahasa kita katanya. Loh kok ada bahasa gaib gitu? Ya nggak tahu. Begitu saya ngomong iya Kang, iya saya juga nerima. Ya sudah, itu Kang yang tadinya cantik, yang tadinya bagus, roba semua asli. Tahu nggak calon istri saya katanya Kang? Itu yang tadinya cantik, orang katanya paling jelek di kita. Istri saya itu lebih jelek lagi aslinya kata. Gimana katanya saya nggak minta tolong, lari keluar katanya. Gitu. Dan selepas itu jujur saya kemudian dengan sahabat saya dengan sahabat saya masih suka berhubungan. Tapi kemudian karena kejadian itu saya udah gak lagi tuh mau cari tahu daerah itu seperti apa, bagaimana, dan apalagi sampai nawar-nawarin ada nggak yang mau cara ihsan, nggak deh, gitu loh. Itu ke kitanya. Nah, hikmah dari si Hasan pengusaha ini. Ya mudah-mudahan sih, karena setelah itu kita nggak ada komunikasi lagi. Tapi sebelum pulang, dia sudah meyakini sekali bahwa dia ingin bertobat. Ingin bertobat, ingin tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena akhirnya dari kejadian itu dia sadar sesadar-sadarnya apa yang dilakukan tuh salah. Sudah melanggar akidah-akidah yang sebenarnya harus kita taati. Ya kalau saya bilang hukum Tuhan itu kan terus aja kan tidak seperti itu mengajarkan kepada kita. Ya kalau kita mau meminta sesuatu ya mintalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu Bang Eyi. Jadi gitulah kurang lebih Bang Eyi. Seru juga nih. Jadi akhirnya bubar di Cirebon ya? Di Cirebon, di tempat terminal bis. Pakai apa Pak Hasan itu pulang? Naik bis. Karena mobilnya udah dijual. Habis-habisan ya? Habis-habisan. Dan selepas itu hikmah buat kitanya. Saya pribadi dengan sahabat saya Amir. Saya pun juga udah deh. Kita kalau ke arah situ bicara kayaknya kita juga ini banyak juga sendiri terus aja khawatir. Ya. Saran untuk mereka yang masih ingin melakukan pesugihan, Pak Eko? Ya kalau saya secara pribadi tanpa mencoba untuk menggurui. Apalagi memberikan pembelajaran kepada seseorang yang mungkin lebih mengerti dari saya. Tapi kembalilah, kita harus hakul yakin. Dan kita harus sangat percaya. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, ya Rahman, ya Rahim. Dan Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan hambanya
untuk menemui kesulitan dan kesusahan selama kesulitan itu tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Jadi tentu ada batasan. Dan Tuhan pun juga berharap janganlah sekali-kali menyembah selain Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dosa untuk itu tidak akan terampuni. Jadi untuk yang masih berpikir ke arah sana, sudahlah. Kembali kita kepada akidah yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Nah, barangkali kalau saya sebagai seorang muslim, kita kembalikan ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan berpikiran yang neko-neko, apalagi mencari jalan instan. Ya, berbahaya itu, ya. Mang Ei, ya berbahaya. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya ya. Pun kalau jadi hanya sebentar ya. Ya, Kalaupun dapat ya. Sementara Mang Ei. Dengan Pak Hasan ini ketemunya terakhir kapan? Udah nggak pernah lagi? Nggak pernah. Semenjak Pak Hasan pulang, sudah terputus komunikasi. Beres hutang-hutangnya? Sepertinya gimana? Kalau saya dengar sih, karena yang masih beberapa kali berhubungan itu dari sahabat saya Amir. Katanya selesai sedikit-sedikit selesai. Dicicil gitu ya. Walaupun memang tidak seperti usaha semula majunya. Tapi yang saya juga dengar dari sahabat saya ya, Amir. Kalau saya secara pribadi sudah nggak berhubungan lagi, tapi dari sahabat saya, waduh katanya sekarang rajin katanya. Ibadahnya. Ke masjid dan ibadahnya. Kang, ya alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya. Ya, seperti itu Bang Haji. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah menarik ya dari Pak Eko tahun 94. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan untuk melakukan pesugihan. Ya. Pak Eko, terima kasih. Sama-sama Bang Haji. Dan Sama-sama Sobat Bang Malam Haji. Mencekam, kita jumpa Siap. lagi di video selanjutnya. Siap Bang Haji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.